Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terkadang kita mendengarkan sesuatu hal yang familiar di telinga kita dari berbagai istilah yang kelihatannya itu sama tapi ternyata beda. Kadang-kadang kita mengistilahkan secara bebas karena dianggap itu suatu hal yang sama. Salah satu contoh adalah misalkan kita itu membedakan antara apa itu hibah. Hibah pakai hak bukan pakai ghin ya. Apa itu hibah, apa itu sedekah, apa itu hadiah, dan apa itu riswah. Ya. Oke, 4 istilah saja yang akan kita bahas pada kali ini. Kalau riswah mungkin yang paling berbeda ini, ya karena jelas. Karena hukum daripada riswah adalah haram. Sekarang apa itu hadiah? Maaf, yang pertama kita bahas adalah apa itu hibah. Hibah pakai hak, ya, itu merupakan suatu pemberian yang disertai dengan akad atau ungkapan serah terima antara yang memberi hibah dengan penerima hibah. Biasanya ini dana-dana bantuan ya, kayak hibah dari pemerintah provinsi ya kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi seperti pondok pesantren atau madrasah-madrasah gitu ya. Itu pasti ada sihot atau paling tidak perwakilan daripada tulisan ya, serah terima gitu. Yang kemudian adalah sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu merupakan suatu pemberian yang mana diberikan dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah. Kemudian apa itu hadiah? Hadiah itu merupakan suatu hal yang diberikan untuk orang lain tapi juga tidak disertai dengan akad atau ungkapan serah terima. Namun hal ini diberikan karena ada suatu sebab penghargaan. Ya, misalkan seorang menang dalam perlombaan seperti perlombaan MTQ tingkat nasional, dia itu akan mendapatkan hadiah umroh gratis misalkan. Itu kan diberikan karena adanya sebuah penghargaan. Gitu ya. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan hibah itu bisa dikatakan juga sebagai hibah plus sedekah ya. Ketika orang yang menghibahkan itu ada akadnya ya, ungkapan serah terima, juga ada unsur kepengin yang ngasih hibah itu mendapatkan pahala dari Allah. Itu bisa dikatakan hibah plus sedekah. Gitu ya. Untuk yang terakhir, ini yang paling beda sendiri, yaitu riswah. Riswah itu apa? Riswah itu yang di dalam hadis dikatakan ar-rashi wal murtashi finnar, ya, penyuap dan yang disuap akan berada di dalam neraka. Riswah itu adalah suap atau sogok bahasa Jawa nih, ya. Sebagaimana misalkan di dalam persidangan, ya, seorang terdakwa tidak mau didakwa bersalah, akhirnya nyogok hakimnya supaya hakim itu memutuskan hal yang tidak sesuai dengan realita. Pak Hakim, saya kasih uang 1 koper, Anda putuskan saya supaya saya tidak masuk dalam penjara. Akhirnya sang hakim itu tergeliur dengan uang 1 koper itu sehingga tidak memutuskan sesuai dengan realita. Ini bukan menjustifikasi seorang hakim ya, karena ini merupakan sebuah contoh saja. Masalahnya di kalangan masyarakat juga banyak pula contoh sebagaimana yang sering terjadi ketika ada anak-anak yang belum cukup umur naik kendaraan bermotor, kemudian diberhentikan oleh Pak Polisi ya. Ternyata anak tersebut tidak mempunyai surat izin mengemudi. Seharusnya kan ditilang di sidang ya, di pengadilan. Tapi ternyata anak itu justru mengasih uang. Ini Pak, saya tolong jangan ditilang, izinkan saya jalan.
Nah, ini bagian daripada riswah. Ini nggak boleh ditiru dan jangan sekali-kali Anda melakukannya setelah mengetahui hukum daripada riswah itu sendiri. Paham ya? Baik, itulah sedikit perbedaan yang saya ulas dan ini kita ambil dari berbagai sumber, utamanya kitab Kutubut Turas atau kitab salaf atau kitab kuning. Untuk selanjutnya akan saya bahas terkait dengan sedekah ya. Supaya kita lebih termotivasi ketika kita mempunyai kelebihan harta, kita bisa bersedekah kepada orang lain, baik untuk orang yang membutuhkan maupun orang yang pengen kita sedekahi, ya. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan kita itu tidak boleh membentak orang yang meminta-minta, ya. Dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an bahkan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala lal akhiratu khairul laka minal ula ala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini ya, kepada peminta-minta janganlah membentak ya. Ketika kita nggak mau bersedekah kepada pengemis misalkan, tolong ditolak dengan halus ya. Barangkali pengemis itu merupakan jelmaan malaikat ya untuk menguji kita. Coba itu Mas Taufik, saya datangkan pengemis, mau nggak dia itu bersedekah ya. Barangkali diuji, kasih aja ketika punya, kalau tidak punya ditolak secara halus. Jangan membentak-bentak aja sepisan-pisan maning ngene. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Perhatikan ini. Tahu nggak, di dalam hadis ini banyak motivasi-motivasi agar kita bersedekah ya. Tidak akan saya bacakan karena Anda juga sudah tahu semuanya. Hanya satu hadis yang akan saya bacakan di dalam kitab Tanqihul Qaul halaman 27. Mana qasamalun min shadaqatin. Yang intinya harta itu tidak akan berkurang dengan sebab disedekahkan ya. Jadi ketika kita itu mau bersedekah, itu jangan takut harta kita akan berkurang. Justru ketika kita ikhlas dan kita itu benar-benar bersedekah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan keberkahan dalam harta kita. Bukan berarti berkurang, tapi justru bertambah-tambah. Nah, logikanya gimana? Uang diberikan kepada orang lain kok malah bertambah? Logikanya begini. Anda mempunyai 3 butir jagung, ya. Bagaimana ketika Anda lempar ke suatu tanah yang gembur, misalkan, ya. Tunggu beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, ya, 3 butir jagung itu akan tumbuh dan memberikan kepada Anda ratusan butir, bahkan ribuan butir jagung. Itu logika pertama. Logika yang kedua, perhatikan ini ya. Laki-laki ya, kan ketika menjelang balik biasanya itu kan sunat atau khitan gitu ya. Khitan ya, suatu hal yang panjang dipotong pastinya itu akan menjadikan semakin pendek. Tapi ternyata apa? Begitu dipotong, itu justru malah semakin panjang dan semakin gede. Ya enggak? Kalau enggak percaya, coba tanyakan kepada putra Anda atau saudara Anda yang laki-laki. Itu pasti semuanya begitu dipotong justru malah semakin besar. Begitu pula harta Anda ketika disedekahkan, dipotong, dipangkas untuk disedekahkan, maka harta Anda semakin berkah dan akan semakin banyak. Begitu ya. Semoga kita akan semakin termotivasi untuk bersedekah dan untuk membantu orang lain. Maka dari itu, jadilah orang yang kaya namun dermawan. Itulah yang diharapkan. Ya. Ya, itu juga merupakan cita-cita semua orang ya, kepengen sugih neng dermawan, ora sugih kumet ya. Masalahnya apa? Masalahnya orang sugih yang dermawan itu kalah baiknya dengan orang yang miskin tapi dermawan. Kalau sugih dermawan maklum karena dia itu punya uang ya. Sekarang bagaimana kalau miskin dermawan? Itu akan jauh lebih baik. Maka dari itu, bagi Anda yang sudah kaya, maka jangan kalah dengan orang miskin ya.
Baik, tetap sedekah, tetap sedekah, tetap sedekah. Gitu ya. Dan masalah sedekah itu merupakan suatu ibadah, ya, yang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Orang miskin sekalipun itu kan boleh sedekah, ya kan? Sedekah bagi orang miskin itu tidak harus pakai uang, gitu kan? Pakai amal baik, pakai ucapan yang halus, ucapan yang bagus, itu juga merupakan sedekah bagi bagi orang-orang miskin. Bahkan tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Anda tidak bisa ngasih harta, Anda tidak bisa ngasih tenaga, ngasih bantuan apa, tapi Anda bisanya tersenyum, maka tersenyummu bagi orang lain, maka bagimu itu akan menjadikan sebagai pahala sedekah. Kemudian kalimat thayyibah ya. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga bagian daripada sedekah. Oleh sebab itu, sekali lagi, sedekah itu bukan hanya dimiliki orang-orang yang kaya, yang punya uang, tapi semua orang itu bisa bersedekah. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.